Shalom adik-adik semuanya. Yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema senantiasa mengingat kasih Tuhan. Senantiasa mengingat kasih Tuhan. Adik-adik, Daud adalah raja yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai menjadi pemimpin Israel pada masa muda. Dari masa muda sampai tua, Tuhan memakai Daud menjadi raja atas Israel. Ketika Daud masih muda, Saul, raja sebelum Daud, tidak suka terhadap kehadiran Daud. Dia merasa tersaingi. Makanya dia sampai mau mengejar-ngejar Daud dan membunuh Daud. Dia mau menyingkirkan Daud. Tapi Tuhan menolong Daud dan dia melindungi Daud dari ancaman Saul. Kemudian ketika Daud juga sudah menjadi raja, bahkan dia harus memimpin bangsa Israel, Daud juga harus berhadapan dengan raja-raja dari bangsa lain, bahkan musuh-musuh dari bangsa Israel terhadap dirinya. Dia menghadapi banyak orang yang tidak suka terhadap kepemimpinannya. Tapi Tuhan Allah yang memanggil Daud melindungi Daud, bahkan memberikan kemenangan kepada Daud ketika harus melawan musuh. Tuhan bahkan mengampuni dosa Daud loh adik-adik. Daud ketika memimpin sebagai raja Israel pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi ketika Daud sadar, Daud pun bertobat, memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mengulangi kesalahannya. Tuhan menerima pertobatan dan diri Daud. Tuhan bukan hanya melindungi dia sebagai raja, bukan hanya memberkati dia sebagai pemimpin Israel, tapi Tuhan menerima Daud sebagai seorang pribadi, sebagai anak Tuhan, bahkan mengampuni dosa-dosa yang sudah Daud lakukan. Bahkan Tuhan memulihkan keluarga dan seluruh keadaan Daud. Ketika Daud berdosa, Tuhan memberikan hukuman. Risikonya harus ditanggung oleh Daud dan keluarga. Tetapi setiap hari Tuhan juga memberkati Daud. Bahkan Tuhan menolong Daud melewati semua risiko itu dengan baik. Tuhan memulihkan keadaan Daud yang berdosa dan harus menanggung kesalahannya. Adik-adik, melalui apa yang sudah Tuhan lakukan kepada Daud, Daud itu mengingat loh kasih setia Tuhan. Bahkan ketika dia merasa dia berada di tempat yang sulit sekali, di lembah kekelaman, Daud percaya Tuhan melindungi dia, menjadi gembala yang menuntun dia, tidak meninggalkan dia. Meskipun banyak orang meninggalkan dia, tetapi Tuhan bersama-sama dengan dia. Nah, di dalam Mazmur nomor 9, Daud mengakui perlindungan Tuhan dan kasih setia Tuhan senantiasa. Lause akan membacakan untuk kita Mazmur nomor 9 ayat 2 sampai ayat 5. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Adik-adik, Daud mengakui bahwa perbuatan Tuhan senantiasa adalah setia. Daud bukan hanya ingin mengakuinya, tetapi dia juga mau menceritakan perbuatan Allah atas hidupnya yang ajaib. Jadi artinya adik-adik, Daud ketika mengingat semua yang Tuhan berikan kepada dia, mengingat kasih setia Tuhan, dia bukan cuma ingat-ingat saja, tapi dia mau bersyukur dan menceritakannya kepada banyak orang. Dan dia memuliakan Tuhan. Kiranya kita juga sama seperti Daud ya adik-adik. Kita mau senantiasa mengingat kasih setia Tuhan. Dan tidak berhenti hanya mengingat saja. Kita juga mau bersyukur dan menceritakan siapa Tuhan, siapa kasih setia Tuhan kepada orang lain. Kiranya kita senantiasa hidup di dalam kesetiaan Tuhan dan syukur kepada Tuhan.
Tuhan berkati kita ya adik-adik. Shalom.